Selain meraih banyak kesuksesan dengan total 26 trofi yang diraih, bersama setiap tim yang ia latih, Jose Mourinho juga terkenal akan sikap arogan dan omongannya yang pedas. Masih diingat oleh publik, pada saat press conference pertamanya di Chelsea, Mourinho menjuluki dirinya sendiri sebagai The Special One. Selain itu, dirinya juga kerap berseteru dengan pelatih-pelatih lain yang dianggapnya minim prestasi. Omongan pedas ini seringkali membuat telinga para pelatih lain menjadi panas. Ada pula tindakan Mourinho di pinggir lapangan yang membuat lawan-lawannya semakin geram. Berikut beberapa pelatih-pelatih yang pernah berseteru hebat dengan Jose Mourinho. Kita mulai dengan Arsene Wenger. Perseteruan Mourinho dengan Wenger diibaratkan seperti kucing dan anjing yang tak pernah akur. Keduanya seringkali melempar sindiran satu sama lain. Mereka pertama kali berseteru pada tahun 2004, saat Mourinho pertama kali melatih Chelsea. Saat itu, Wenger menyebut Chelsea merupakan klub instan karena hanya mengandalkan uang untuk membeli kesuksesan. Mourinho pun tak tinggal diam, dia membalas Wenger dengan menyebutnya sebagai tukang intip, yang hanya iri dengan kesuksesan klub lain. Setelahnya, keduanya pun terus berkonfrontasi. Dan salah dua yang paling terkenal, yaitu aksi saling dorong keduanya di pinggir lapangan pada Oktober 2014, dan ketika Mourinho menyebut Wenger sebagai spesialis kegagalan pada awal tahun 2014. Namun, kini hubungan keduanya telah membaik, dan mereka kini bahkan saling melemparkan pujian satu sama lain. Terutama yang jadi sorotan, saat Mourinho dan Wenger menjadi pandit bersama, di final Liga Champions 2019, antara Tottenham dan Liverpool. Selanjutnya, ada Rafael Benitez. Ex-manajer Liverpool ini juga sering berseteru dengan Mourinho, ketika keduanya masih melatih di Premier League. Kisah ini dimulai ketika leg kedua semifinal Liga Champions 2005 antara Liverpool dan Chelsea. Pada saat itu, Liverpool berhasil melaju ke final melalui gol Luis Garcia. Tetapi, gol tersebut menjadi kontroversi, karena masih belum diketahui, apakah sudah lewat garis gawang, atau belum. Tapi wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut, dan Liverpool pun lolos ke final. Di akhir laga, Mourinho menyebut gol tersebut adalah gol hantu, dan tak akan mengakuinya selama dia hidup. Benitez juga pada 2006 sempat menyindir Mourinho, dengan mengatakan bahwa Arsenal jauh lebih baik dari Chelsea. Kemudian perseteruan keduanya berlanjut ketika Benitez menangani Inter Milan pada 2010. Inter Milan, yang kala itu di bawah Mourinho memenangi treble pada 2010, menunjuk Benitez sebagai suksesor setelah Mourinho hengkang ke Madrid. Tetapi, hanya 6 bulan melatih, Inter langsung mendepak Benitez, setelah serangkaian hasil buruk yang didapat. Mourinho pun menyindir Benitez dengan mengatakan bahwa Benitez telah menghancurkan tim terbaik Eropa, hanya dalam 6 bulan. Dan yang terpanas, terjadi 2015 lalu. Di mana istri Rafael Benitez, Montserrat Seara, mengatakan bahwa suaminya selalu membereskan pekerjaan di bekas klub yang diasuh Mourinho. Tak tinggal diam, Mourinho pun membalas dengan mengatakan bahwa sang istri lebih baik menjaga tubuh Benitez agar tidak gendut, daripada mengurus Mourinho. Di nomor 3 ada Antonio Conte. Pelatih asal Italia yang berhasil membawa Chelsea juara Premier League pada 2017 ini, pernah cekcok hebat dengan Mourinho. Hal ini diawali ketika pada 2016 lalu, Mourinho yang menjadi pelatih Manchester United, berhasil dikalahkan oleh Conte dengan skor telak 4-0 di Stamford Bridge. Mourinho merasa tak senang dengan Antonio Conte, yang terus berselebrasi dan meminta pendukung The Blues untuk makin bersorak-sorai, saat timnya sudah unggul 4-0. Dia pun menegur Conte di akhir laga, bahwa selebrasinya terlalu berlebihan dan sangat tidak pantas. Mourinho juga menyebut bahwa dirinya tak akan berselebrasi layaknya seorang badut, ketika timnya menang. Conte, yang merasa tersindir, menyebut bahwa Mourinho mengalami penyakit hilang ingatan, karena dulunya, dia sering berselebrasi berlebihan. Mourinho pun membalasnya dengan sangat kejam, dengan menyebut bahwa satu-satunya hal yang belum pernah menimpanya adalah dihukum karena kasus pengaturan skor. Hal ini merujuk pada tahun 2010 lalu, di mana Antonio Conte pernah diskor selama 6 bulan saat melatih Atalanta, karena ketahuan terlibat pengaturan skor. Conte pun membalas dengan menyebut bahwa Mourinho adalah orang yang pikirannya kerdil. Kini, hubungan keduanya pun masih dingin, dan tak menegur sapa.
Di tempat keempat ada Pep Guardiola. Agak aneh memang keduanya bisa berseteru, mengingat Mourinho dan Guardiola pernah bekerja sama waktu di Barcelona dahulu. Perseteruan keduanya berawal di babak semifinal, leg kedua Liga Champions pada tahun 2010 silam. Di pertandingan itu, pemain Barcelona, Sergio Busquets, tertangkap kamera, melakukan diving yang membuat pemain Inter, Thiago Motta diusir keluar lapangan. Mourinho pun merasa kesal dan menuduh Barcelona bersekongkol dengan wasit. Meski akhirnya kalah 1-0, Inter asuhan Mourinho berhak melaju ke final, karena di leg pertama berhasil unggul 3-1. Konflik keduanya terus berlanjut ketika Mourinho pindah ke Real Madrid pada musim panas 2010. Laga El Clasico selalu penuh drama, konflik dan keributan. Buat kalian yang masih ingat, laga El Clasico yang berlangsung pada 29 November 2010, yang berakhir dengan kemenangan Blaugrana 5-0, dibumbui dengan perkelahian antar pemain kedua tim. Pada saat itu, Sergio Ramos menjadi aktor utama, saat dirinya mendorong wajah Carles Puyol hingga tersungkur. Dia pun akhirnya diusir keluar lapangan dan Madrid mengakhiri laga dengan 10 pemain. Lalu, final Copa del Rey 2011, di mana Madrid berhasil menang 1-0. Di laga tersebut Guardiola mengeluhkan soal keputusan wasit yang menurutnya banyak merugikan Barcelona. Mourinho pun tak tinggal diam, dia pun menyebut bahwa Guardiola adalah satu-satunya pelatih yang menyalahkan keputusan benar yang dibuat oleh wasit. Keduanya pun terus berseteru, hingga akhirnya Guardiola cabut dari Barcelona pada 2012. Diungkapkan Gerard Piqué, salah satu alasan Guardiola cabut, yaitu dirinya sudah muak bertengkar dengan Jose Mourinho, dan ingin mengambil waktu istirahat. Namun, keduanya kembali bertemu di Premier League, dan konflik pun terus berlanjut, bahkan hingga sekarang, Mourinho melatih Roma. Di tempat terakhir ada sang legenda sepak bola terkenal asal Belanda, Johan Cruyff. Meskipun terkenal dan sangat dihormati oleh lawan maupun kawan, karena filosofi dan taktik-taktiknya dalam dunia sepak bola, seperti total football, Cruyff tak lepas dari mulut pedas Mourinho. Cruyff mengkritik Mourinho mengenai sikapnya yang terlalu barbar saat di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Terutama saat Mourinho terlibat kasus dengan dokter medis Chelsea, Eva Carneiro. Cruyff menyebut Mourinho adalah contoh yang buruk bagi pemain-pemain dan pelatih muda karena perangainya yang urakan. Dia juga menertawai Mourinho, karena menyebut dirinya adalah the special one. Dia menyebut, Mourinho tidak bisa apa-apa saat menjadi pemain pada zaman dulu, bahkan menyebutnya sebagai pemain gagal. Lebih jauh, Cruyff juga mengkritik gaya main Mourinho yang sangat membosankan dan hanya mengutamakan hasil akhir saja. Dia menyebut, Mourinho adalah pelatih jelek yang hanya mengutamakan hasil akhir dan akan menghalalkan segala cara untuk mencapainya. Tapi, bukan Jose Mourinho namanya kalau tidak membalas, dia pun membalas kritikan Cruyff dengan sangat pedas. Mourinho mengatakan bahwa dia harus belajar dari sang menir, bagaimana caranya kalah di final Liga Champions dengan skor 4-0. Dia menyindir Cruyff yang kalah di final Liga Champions 1994 melawan AC Milan. Mourinho juga mengkritik Cruyff dengan menyebut bahwa dirinya tidak berkompeten dan hanya dinaungi keberuntungan semata.